Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, Muhammad Dalil, mahasiswa Universitas Merdeka, Prodi Agribisnis Bidang Minat Komunikasi Penyuluhan Pertanian, NIM 0480517799. Hari ini kami berada di Desa Situbu, Kecamatan Tepa Tengah, Kabupaten Semelu, Aceh. Hari ini kami melaksanakan salah satu tugas yang diberikan kepada kami, praktik unit 2, mata kuliah evaluasi programa. Hari ini kami berada di kelompok Dai Safakat Desa Situbu dan bersama dengan petani yang ada di Desa Situbu ini. Dari tujuan yang diharapkan dengan adanya dilakukan evaluasi terhadap pembuatan programa ini, petani dapat mengetahui sejauh mana keterampilan, sikap dan perilaku nantinya yang akan bisa kita tuangkan ke dalam proses pembuatan sebuah program. Nah, kami melaksanakan kuesioner instrumen untuk mengukur tingkat pengetahuan dan keterampilan serta sikap petani kita dengan menggunakan kuesioner. Nah, dari kuesioner ini kami menyiapkan 15 poin pertanyaan, yang mana 5 pertanyaan itu mewakili dari sikap, kemudian 5 pertanyaan itu mewakili dari perilaku, kemudian 5 pertanyaan lagi mewakili dari keterampilan. Nah, diharapkan nanti setelah kita melaksanakan pengisian kuesioner, kita dapat menarik presentasi untuk kelompok tani di Desa Situbu ini sudah sejauh mana pemahaman mereka terhadap serapan penyuluhan yang telah diberikan penyuluh pertanian di lapangan, sehingga tingkat serapan penyuluhan inovasi yang diberikan itu benar-benar sudah mereka pahami. Nah, harapan kami dengan progres ini dapat menggali dan menarik sebuah permasalahan dan kesimpulan dari pertemuan kami tentunya dengan petani di desa. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu petani yang ada di Desa Situbu. Kenalkan, kami Muhammad Dalil. Hari ini akan melaksanakan diskusi bersama dengan Bapak Ibu sekalian untuk mengukur, ini sebenarnya bukan mengukur kemampuan Bapak Ibu sekalian, untuk mengukur sejauh mana sebenarnya tingkat pemahaman kita petani di Desa Situbu terkait dengan progres pembuatan programa yang dilakukan oleh penyuluh kita di lapangan. Nah, salah satu ini merupakan tugas mata kuliah yang dibebankan kepada kami. Kami harap untuk 5-10 menit ke depan partisipasi Bapak Ibu sekalian petani di Desa Situbu ini dapat bersama dengan kami. Ini sebelumnya akan kami bagikan dulu ya Bu, kuesioner ya. Ini Bu. Nanti silakan diisi. Masih ada lagi. Ini Pak, ketua ya. Saya baca satu. Nah, jadi untuk ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian, di sini kan ada tahapan ya untuk kita lakukan evaluasi. Yang di sini nanti di kuesioner itu ada data. Nah, di situ ada nama kita, nanti diisi nama kita sendiri. Nah, kemudian ada umur, kemudian tingkat pendidikan kita, kemudian pengalaman kita bertani. Nah, seperti Bu yang pimpin ya, yang pimpin sudah berapa lama menjadi petani? Saya sudah 5 tahun, nanti ditulis di situ. Nah, kemudian luas lahan yang digarap. Nah, luas lahan yang digarap, kemudian jenis komoditi yang diusahakan. Terusnya jumlah produksi per musim pertanaman, per musim tanam. Kemudian nomor 8, apakah Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan penyuluhan pertanian sebelumnya? Nah, kalau ada pernah, kita jawab itu ya. Nah, kalau tidak, kita jawab tidak. Kemudian nanti dalam sebulan Bapak Ibu mengikuti kegiatan penyuluhan. Nah, kemudian di sini kami kebetulan Bapak Ibu mengangkat topik budidaya tanaman padi sawah seperti yang ada di hamparan sawah Desa Situbu ini. Nah,
Di sini ada beberapa pertanyaan, nanti bisa dicontreng saja. Yang pertama, apa keuntungan utama menggunakan benih unggul, benih padi dibandingkan dengan benih biasa? Nah, nanti itu keuntungannya di situ kita yang bisa menjawab. Di situ ada jawabannya. A, harga lebih murah. B, produksi hasil panen lebih tinggi. C, lebih mudah didapatkan. D, waktu panen lebih lama. Nah, kira-kira menurut Pak Inasa, ini keuntungan menggunakan benih padi unggul dibanding benih biasa itu apa? Ini jawabannya di nomor B, produksi hasil panen yang lebih tinggi, Pak. Oke ya, produksi panen lebih tinggi. Nah, seterusnya ini nomor 2, di antara nama padi berikut ini, mana yang termasuk benih varietas unggul nasional? A, Sirende. B, Sambai. C, Padi 32. D, Sipinggu. Menurut Ibu, apa nih varietas unggul nasional yang nama varietas benih nasionalnya? Menurut saya Impari ya. Impari ya, Bu. Sudah pernah tanam impari ya, Bu? Nah, kemudian nomor 3, berapa persentase perkecambahan yang ideal untuk benih padi unggul? Nah, berapa persentase ya perkecambahan yang ideal untuk benih padi unggul? Ada 50%, B 60%, C 70%, D 80% atau lebih. Kira-kira menurut Pak Rolik itu berapa persen itu benih ide padi yang unggul idealnya itu berapa persentasenya? Di nomor 3. Ini yang nomor 3 ya. 80%. 80% atau lebih ya? Ya. Itu daya tubuhnya. Nah, kemudian nanti di sini ada juga 5 pertanyaan. Nomor 6, saya percaya bahwa penggunaan benih unggul sangat penting untuk meningkatkan hasil panen. Nah, padi saya sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu kira-kira apa pertanyaan? Sangat setuju ya. Nah, ini harapan kami dengan kuesioner ini Bapak Ibu sekalian dapat mengisi berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sekalian itu yang kita tuangkan ke dalam kuesioner ini. Jadi nanti harapannya dengan adanya kuesioner yang kita isi ini, ya, kami bisa menarik kesimpulan untuk desa Situbung, pengetahuan sikapnya sudah sekian, pengetahuan perilakunya terhadap budidaya tanaman ini sudah sekian. Nah, kira-kira ada pertanyaan nih, Bu? Ada pertanyaan nggak nih? Kira-kira apa yang kita rekan? Ada? Kayaknya udah paham semua ini. Belum ya? Tapi ini paham semua ya? Ya. Paham. Jadi harapan kami ketika ini nanti sudah kita isi, ini nanti kan kuesionernya kita kumpul. Nah, setelah kuesionernya kita kumpul, nanti kita bisa menarik kesimpulan apa sebenarnya kendala utama yang dialami oleh petani-petani itu apa sebenarnya. Nah, apakah mereka belum memahami apa itu benih unggul, apakah mereka belum memahami bagaimana menggunakan pemakaian pupuk yang baik, apakah petani itu belum mampu melaksanakan pengendalian secara optimal. Nah, seperti itu. Nah, jadi harapan kami dengan adanya evaluasi pembuatan program ini, kita memang meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, sehingga data yang kita masukkan ke dalam program kita seperti yang dibuat oleh Bapak Ibu penyuluh di lapangan itu berdasarkan real dengan yang dirasakan oleh petani di lapangan. Kira-kira ada pertanyaan atau sudah selesai semua diisi? Nah, kalau sudah selesai diisi, nanti dikumpulkan, nanti akan coba kami bacakan. Nah,
Oke, sudah semua berarti ya. Selesai, Pak. Sudah ya, kita kumpul. Oke, kita nanti akan kita bacakan. Ya, ya, ya kita kumpul dulu. Nanti ya. Iya. Aspiranda, ini Pak Roli udah. Baik. Nah, ini akan kita bacakan hasil dari kuesioner kita atau uji kita yang sudah kita tes tadi kuesionernya. Ini akan saya bacakan punya salah satu dari Pak Mega Gel. Hadir. Ini apakah keuntungan utama menggunakan bumi padi unggul? Dia menjawab produksi hasil panen yang lebih tinggi. Bagaimana nih kira-kira, setuju? Setuju ya dengan benar. Kemudian di antara nama padi berikut, mana yang termasuk benih varietas unggul nasional? Dia jawab Bintani Liga 2. Kemudian berapa persentase perkecambahan yang ideal untuk benih padi unggul? Beliau jawab 80% atau bahkan lebih. Betul. Ya. Kemudian yang keempat, tujuan utama dari pemupukan berimbang dalam budidaya padi sawah. Dia menjawab meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Betul, Pak. Oke. Kemudian manakah ciri berikut yang merupakan contoh pupuk majemuk? Beliau menjawab NPK. Benar sekali, karena di dalam NPK ini sudah mengandung 3 unsur ya, NP dan K. Kemudian di pertanyaan selanjutnya, saya percaya bahwa penggunaan bibit unggul sangat penting karena panen sangat setuju. Kemudian saya merasa bahwa bibit unggul lebih menguntungkan meskipun harga lebih mahal. Sangat setuju. Pemupukan berimbang merupakan langkah yang esensial untuk menjaga kesuburan tanah. Sangat setuju. Kemudian saya yakin bahwa penggunaan pupuk akan mengurangi biaya produksi. Sangat setuju. Kemudian saya selalu siap mengikuti pelatihan penyuluhan dan teknik pemupukan berimbang. Sangat setuju. Nah, dari seluruh kuesioner yang dijawab, 98% Bapak Mega Gel ini sudah menerapkan. Nah, Tepuk tangan. Artinya Bapak Ibu sekalian, untuk kapal yang kita lakukan dalam mewakili petani kita, artinya pendidikan itu sudah sampai ke tingkat petani di lapangan. Sehingga petani kita itu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mampu menjadi mampu, menerapkan adopsi inovasi-inovasi yang telah diberikan oleh penyuluh kita di lapangan. Maka harapan kami ke depan, berdasarkan kuesioner-kuesioner ini, kita juga selalu membuka diri dan menerapkan inovasi-inovasi terbarukan sehingga produksi pertanian kita itu dapat meningkat. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kami izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.